Oke, ini soal preparatory problem ICO tahun 2013. Jadi ICO itu International Chemistry Olympiad ya. Nah, setiap mau ICO, itu komite ICO akan memberikan atau mendistribusikan atau mempublish soal-soal persiapan, namanya preparatory problem ICO. Nah, soal ini, soal yang saya ambil dari salah satu preparatory problem ICO tahun 2013. Ya, biasanya kalau di Indonesia sih prep ICO itu bisa diakses ketika kalian Platnas 2. Platnas. Platnas ya. Jadi setelah OSN dapat medali-medali itu kan, habis itu ada Platnas Ya. 1, terus Platnas 2. Nah, Platnas 2 itu biasanya barulah membahas soal-soal preparatory problem ICO. Oh. Gitu. Jadi ini mungkin, ini sebenarnya nggak sulit, cuman emang membutuhkan kreativitas dan thinking yang lebih tinggi. Analisa, evaluasi, segala macam. Langsung aja kita mulai, ayo kita baca dulu nih. Dalam hati aja. Udah dibaca, Mek? Sampai sini, Mek? Sampai mana, Kak? Bom Sampai nuklir. ya. Sudah. Sudah. Molekul heteronuklir itu maksudnya apa, Mek? Pokoknya ada yang berbeda. Nah, berarti kalau dari ini, dari reaksi ini yang heteronuklir yang mana? Heteronuklir, nuklir maksudnya gimana, Kak? Nuklir itu inti. Hetero itu berbeda. Jadi inti yang berbeda gitu. Ya. A2 dan B2. Kalau homonuklir yang mana? A2 tok sama B2. A2 sama B2 homonuklir. B2. Kalau heteronuklir yang mana? 2AB. AB, ya kan? Berarti Ya. kalau dari sini kita dapatkan bahwa waktu kesetimbangan tercapai, jumlah molekul heteronuklir itu siapa? Jumlah itu A2 B2. Heteronuklir. 2AB 2AB. Nah, jumlah Sorry. molekul AB akan sama dengan jumlah molekul homonuklir. Berarti jumlah molekul siapa aja? Jumlah molekul AB sama dengan jumlah molekul siapa aja? Jumlah molekul gimana, Kak? Jumlah molekul AB sama dengan jumlah molekul titik-titik. A2 B2. Ah, ditambah apa dikali? Tambah. Tambah, sip. Itu ketika setimbang ya. Ya. Kondisi awalnya apa ini? Kondisi awalnya? Maksudnya gimana kondisi awalnya? Kalau kondisi awalnya jumlah A2 sama B2-nya gimana? Jumlah AB-nya gimana kalau dari soal? Perbandingannya 2:1. Siapa itu? A banding A2 banding B2 2:1. AB-nya berapa mula-mula? AB-nya tuh A2 B2, Kak. AB-nya. Mula-mula berapa? Enggak ada di situ. Nggak ada. Ya udah berarti 0 kan? Iya. Terus di sini kita misalkan aja 2:1 tuh apa banding apa? A2 banding B2 apa B2 banding A2? A2 banding B2. Oke, kita misalkan aja berarti A-nya ini 2A, B-nya berarti A gitu ya. Iya. Oke, berarti berkurang berapa nih, Mik? Berkurang A. Berkurang. Kita misalkan Berkurang X X. gitu kan. Berarti yang ini? Kurang X. Yang ini?
tambah 2X. tambah 2X. Total? 2A kurang X, A kurang X sama 2X. Nih, sama 2A. Nah, saat setimbang sekarang. Kita bahasnya saat setimbang. Saat setimbang. Berarti yang mana? M, R, atau S? S. S. Dari soal kita ketahui apa? Jumlah molekul Heteronuklir AB di fase gas. gini kan? Kalau dibahasakan matematis. Ya, Nah, tinggal masukin aja berarti kan. AB itu 2X. Terus Na2-nya 2A kurang X. terus kalau B2-nya A kurang X. berarti X-nya berapa nih? Berapa A X-nya? X-nya 2A, 3A, 2X. 3A, 2A tambah A, 3A. Tiga per 4 A, Kak? 3/4 A. Oke, sip. Berarti kalau di kesetimbangan A2-nya ada berapa nih sekarang? Ini berapa? Eh, Ini berapa? Ini berapa? yang A itu 5/4. 5/4 ya. 5/4 A yang Ya, ini 7/4. 7/4. Are you sure? 4/4. 1/4. Ah, 1/4 A. Kalau yang ini 6/4. 6/4 A. Ini molnya ya, Meg ya. Ya, Dan mol itu sebanding dengan konsentrasi. Ya udah, berarti ini anggap aja nih kita konsentrasi gitu aja ya. ya. Karena volumenya kan sama volumenya. Sekarang yang A, disuruh apa itu yang A? Tentukan konstanta keseimbangan untuk reaksi di atas. Oke, berarti gimana nentunya? Rumusnya jadinya gimana? Apa? 2AB kuadrat AB per kuadrat. A2. Nggak ada 2 AB. AB Oh kuadrat. ya, AB kuadrat per A2 dikali Oh, B2 oke. dalam bentuk konsentrasi. AB kuadrat A2 B2. B2. AB-nya ini ya, pas timbang ya. Ya. Berarti 6/4A kuadrat per 5/4A dikali 1/4A. Ini akan sama dengan 6/4A kali 6/4A per 5/4A kali 1/4A. Nah, sederhana A-nya hilang aja. 4. 4-nya hilang. 36/5. 3/5 A-nya A-nya hilang juga. hilang juga. Sip. Jadi K1 sama dengan 36/5. 36/5. Kalau jadikan desimal jadi berapa nih? Berapa tuh? 7,2. 7,2. Sip. Next. Terus nomor B. B. Hitunglah rasio mol molekul heteronuklir terhadap mol molekul homonuklir saat kesetimbangan pada suhu T1 apabila gas A2 dan B2 mula-mula dicampur dengan perbandingan mol 1:1. Yang dicari ini berarti apa nih, Mek? Apa? A2
2AB per rasionya Kak, perbandingannya pokoknya. Ya, AB per siapa? A2B2. A2 kali Ditambah apa B2. dikali? Ditambah. Tambah ya, benar. Ini ya yang dicari ya. Ya. Terus apa yang dilakukan, Mik, sekarang? Kita cari tahu dulu konsentrasinya berapa. Oke. Berarti kita terus dulu aja ya reaksinya. Nih. Nah, Mik. Mula-mula nih, Mik. Sekarang, Mik. Mula-mula. Mula-mulanya berapa nih A2? A2 mula-mula tadi di atas Kak. Berapa itu di atas tuh? Bentar, ini udah bahas yang B loh ini. Oh, bukan apa? Bukan, nggak ada hubungannya sama yang ini. Ada, nanti hubungannya adalah K. Oh, itu malnya 1:1. Kalau misalnya dianggap satu gitu bisa. Jangan dianggap satu, dianggap aja pakai Gitu. pemisahan. Gitu ya. Ya. Oke, berarti ini A2-nya adalah A, B2-nya adalah A. A. AB-nya ada nggak mula-mulanya? Belum ada. Belum ada. Berarti ini berkurang. X. Ya, berarti totalnya ini A min X. Ini A min X gitu ya. Berarti kalau yang ditanya ini kan bisa jadi diubah sebagai 2X per A min X tambah A min X. Gitu ya, yang dicari itu ya. Ya. Sederhanakan, Mik. 2X per 2A min 2X. 2A min 2X. Atau kalau kita sederhanakan lagi jadinya adalah 2 dalam kurung kurang A, 2 dalam kurung A kurang X. ya gini ya berarti ya. A kurang X, ya. Ini kan. Berarti kita harus tahu nilai X-nya tuh seberapa kalinya A gitu kan. Itu dimasukin K, Kak. Ya nggak, Kak? Yes, bener banget. Masukin K nih. Supaya dapat apanya, Mik? Supaya dapat X sama, ya, supaya dapat X ya. Good. X atau apa ya? Supaya dapat X-nya, benar. A min X, ini. A min X, gitu kan. Iya. 7,2 sama dengan 2X kuadrat per A min X kuadrat. Terus, diapain, Mik? Biar Itu kuadratnya A-nya hilang. udah diketahui bukan, Kak? A-nya kita misalkan doang aja. Kita ikutin dulu aja alurnya. Oh, nggak, A-nya bukan ngambil dari yang atas ya tadi? Enggak, bukan. Oh, Beda beda lagi. lagi ya? Gimana nih untuk X sama dengan? Di akar, Di akar. kiri Ya. kanan di akar. 7,2 di akar berapa tuh jadinya? 2,68. 2,68. Berarti pindah ruas saja ya. Kayak gini. Ya. Ini hasilnya 2,68A min 2,68X sama dengan 2X. X. Berarti ini 4,68X sama dengan 2,68A. Berarti X-nya berapa, Mik? 2,68 per 68A per coba berapa, Mik? 4,68. 0,57. 0,57A. Udah, berarti sekarang dimasukkan ke ini tadi kan? Oh iya. Nah, ini berapa nih berarti nih? X per A min X. X-nya adalah 0,57A
A per A kurangi 0,57 A. Berarti sama dengan 0,57 diku 0,57 per berapa itu? 0,43. berapa berarti ini? 1,325. 1,325. 1, nah udah ini deh berarti. Oh, Easy ya, easy ya. iya. Nggak beda jauh sama yang tadi. Gak beda jauh kan? Iya, sip. Emang gitu kok. Sekarang yang C ya. Iya. Coba dibaca dulu nih, campuran. Campuran setimbang yang dihasilkan dari perbandingan mol A banding B, mol A2 banding B2 adalah 2:1. Dipanaskan sehingga konstanta keseimbangannya menjadi 0,5 dari K1. Berarti K2-nya berapa nih? Terus dulu aja ya. Ya, 0,5 dikali K1. K1-nya tadi berapa? 7,2 ya. Iya, 7,2. Berarti 3,6. 3, Terus yang soal C ini ditanya apa nih? yang C, berapa jumlah gas B2 dalam persen relatif terhadap mula-mula? Dan harus ditambahkan ke dalam wadah agar jumlah gas A2 dan gas AB pada saat setimbang pada kondisi ini sama dengan saat setimbang pada suhu T1. Rumit ya. Soalnya adalah jumlah B2 ditambah gitu kan. Agar jumlah gas A2 dan gas AB pada saat setimbang pada kondisi ini itu maksudnya pas sudah Kondisi barunya dipanaskan ini, ya, Kak. kondisi baru ini. Ya, Agar sama jumlahnya saat di kondisi T1. awal. Ya, awal. Gitu ya. Oke deh, ya udah berarti kan ya gini. Agar Na2 pada T1 sama dengan Na2 pada T2. Terus NaB pada T1 sama dengan NaB pada T2. Yang T1 tadi berarti. Ini ya, setengah A ya. Ya. Oke, sekarang untuk mempermudah aja sih, kita A-nya kita misalkan 1 aja ya. Ya. A-nya kita misalkan 1 aja. Jadi, nanti harapannya adalah bahwa saat setimbang, A2 itu jumlahnya berapa nih tadi? 5/4A ya. 4A atau 5/4 gitu aja. Kalau AB 6/4A ya kan? Ya. Jadinya 6/4. Ini dah. Terus selanjutnya apa ini? Ya tulis reaksinya dong ya kan? Tulis reaksinya yaitu A2 tambah B2 menjadi 2AB. Sip. Ada mula-mula, ada reaksi, ada sisa. Nah, di sini yang perlu diperhatikan ini. A2-nya kan tetap tadi, berarti 2 kan A2-nya? Ya. Karena 2A. Oke. Bener ya?
Ya. 2A. Terus habis itu B-nya B2 ini 1. adalah 1 plus Oh, plus sesuatu. apa gitu? N Iya, lah ya. plus sesuatu. Iya kan? Iya. Kan kita nyari N nanti berarti kan? Ya. AB-nya belum ada kan gitu. Terus ini berkurang nih. Berkurang X, berkurang X, bertambah 2X gitu kan. Totalnya ini 2X, yang ini adalah 1 plus N min Kurang X. X. Yang ini berapa nih, Mik? 2 kurang X. 2 kurang X. Terus kemudian, ini aku kasih batas dulu ya, biar nggak bingung. Set. Mana? Sip. Ya udah, tinggal masukin aja, Mik. Ternyata 2 min X itu harus sama dengan 5 per 4. Berarti X-nya berapa, Mik? Berarti X-nya 9 per 4. 9. Bukan. 3 per 4. 3 per 4. Kalau pakai ini sama nggak? Sama ya? Sama Maksudnya kan? sama gimana? Gimana sih? Nih, ini kan kita dari A. Kalau dari AB, Ya, berarti 2X sama dengan 6 per 4 ya kan? 6 per, oh ya, 6 per 4. X-nya berarti sama kan? Oke. X-nya sama, oh iya 3 per 4. Berarti nggak ada masalah di sini sampai sini. Sekarang baru kita buat nyari N-nya adalah lewat Kakak, bentar kak. hmm, Oh iya, bentar. lewat apa yang nilainya untuk perbandingannya? K2 dong, ya kan? K2 kan sama aja 2X kuadrat per 2 min X kali 1 plus N min X, gitu kan? Iya. Berarti K2-nya 3,6. X-nya adalah 3 per 4, 6 per 4, berarti... Itu 3,6 udah yang baru kak? Ya, udah yang baru. Kan di suhu ini kan? Di suhu T2. Iya. Setelah dipanaskan itu loh. Kan tadi udah kita hitung di sini. Nah, ini. Nah. Terus yang 2 min X-nya 3 per 4, 3 per... kok 3 per 4 sih? 5 per 4 ya. Dikali 1 plus N min 3 per 3 4. per 4. Nah, jadi ini berapa nih? Coret dulu aja deh. Itunya 4-nya coret kak. 4-nya coret dulu ya. Seret. Iya. Sisa 4. 4. Itunya Ini jadi 9. 20. Yang mana? Ininya ya? 36 bagi 4, 9. Sip, good. 1 kurangi 3 per 4 berapa, Mik? 1 per 4. 1 per 4 ya. Ya udah, ini berarti ini Ya. sama ini berubah jadi 1 per 1 4 per nanti 4. kan? Iya, berarti 5 per 4. Oke, berarti kita hitung dulu ininya 9 per 5 dalam kurung 1/4 plus N. Gini dong, ya kan? Ya. Kita tarik dulu ke sana. Pindah ruas. 3,6 kali 5 berapa, Mik? 18. 18. Ya. 18 kali 1/4 plus N. Hasilnya adalah 9. Udah ruas 1/4 lagi kak.
plus N sama dengan Setengah. dong, ya kan? Ya. N sama dengan Setengah kurang seperempat. berapa? Berarti seperempat. Seperempat. Tambahannya adalah seperempat. Seperempat. B2 awal sebelum ditambah B2. 1. 1. Berarti seperempat itu berapa persennya 1? 0,25. Nah, berarti 25%. jawabannya adalah penambahan dari B2 adalah 25%. Ya, dari sini dan nah, gimana Mik? Coba dipahami dulu deh. Sebenarnya ini apa kalau menurut saya ya sama aja tapi apa analisisnya tuh Kak? Ya, analisnya emang Pakai lebih ini. rumit. Secara konsep sama aja. Cara emang analisnya lebih rumit aja. Jadi maksudku gini, olimpiade, soal-soal olimpiade itu semakin tinggi tingkatnya, itu yang semakin sulit adalah cara berpikirnya, analisisnya. Bukan materi yang ditambah baru gitu. Kalaupun ada materi yang baru, itu langsung diberikan di soalnya, jadi langsung dipahami pas ngerjain soalnya itu. Bukan kamu harus tahu sebelumnya, nah, gitu. Bedanya olimpiade sama soal-soal yang non olimpiade. Tapi itu kok kita bisa tahu A itu kita anu 1 Kak? Kita misalkan aja. Kalau misalnya kita nggak tahu nilai A-nya pun juga bisa. Tapi lebih ribet ya. Tapi nanti penulisan lebih ribet. Cuman bedanya nanti di sini, Mik. Nanti ini akan ketemu. Kalau misal A-nya tidak di A-nya nggak di misalkan 1 gitu ya. Nanti N ini akan ketemu seperempat A. Yang B awal nanti jadi A. Sama aja toh sebenarnya. Oh iya sama. Ya sama aja. Nanti akan kayak gini. Kalau kamu mau coba, nggak apa-apa, coba aja. Gitu nih. Lanjut Kak yang itu Kak. Lanjut ya, coba baca dulu nih. Yield. Sudah Kak? Sudah? Sudah. Yield apa berarti yield? Apa itu? Yield. Ini ku ubah lembar kerja yang baru ya. Berarti kalau dinyatakan dalam ini nih, misal nih. Taruh ya udah hitam. Nah, yang D dulu. Misalnya A2 gram gas. P2 gas. 2AB gas gitu kan? Mula-mula reaksi sisa. Berarti
Kalau ini misalnya kita katakanlah, ini kan X banding 1 ya, berarti ini bisa dibilang X kali A, B2-nya A gitu kan. Ya. Aku pakai warna lain aja biar enak dilihat. X kali A, ini A ya, ini belum ada. Nah, satunya tuh gimana, Kak? Satunya kan X banding 1. Ya, X banding 1 kan, A2 banding B2 kan. Berarti kalau Ya. B2-nya A, maka A2-nya XA. Oh, Gitu, ya bisa sih, bisa. gitu ya. Tapi kalau saya mau X sama 1 gitu, bisa nggak? Bisa, bisa. Hanya dimisalkan 1 gitu kan. Ya. Bisa. Atau kita mau pakai 1 aja ya, biar gampang ya. Ini aja ya. Ya. Oke, berarti saat kesetimbangan, kita terpaksa menggunakan pemisalan lain nih. Nggak boleh X lagi karena X sudah dipakai kan. Mau pemisalnya apa nih? B aja ya, B. Ya. Ini berkurang B, ini berkurang B, maka ini 2B gitu kan. Ya. Terus X min B, yang ini 1 min B, yang ini 2B. Konstanta kesetimbangan akan sama dengan 4B kuadrat per X min B. X min B, 1 min B. Ya. Gitu kan ya? Ya. Berarti yield-nya kita bisa, oh yield itu ini ya, jumlah AB ketika equilibrium, itu berarti 2B ini. Apakah jumlah AB ketika? Equilibrium, kesetimbangan. Oh. Berarti 2B dibagi jumlah AB jika reaksinya searah. Reaksi searah itu berarti dia akan berhenti ketika kapan nih? Ketika berhenti ketika ketika habis. Salah satu habis ya kan? Ya. Nah berarti sekarang kita tinjau nih kalau searah. Ini udah ketemu ya kita ya. Ini NEQ-nya AB. Kan kita mau nyari yield-nya Yield kan? itu gimana maksudnya, Kak? Yield itu? Yield itu ini. Yang di soal ini. Oke. Itu maksudnya gimana tuh? Apa? Maksudnya kalimat itu tuh apa? Yield reaksi itu didefinisikan sebagai ini something EQ AB per something max AB ini kan. Ya. Ya. Terus habis itu something max ini ternyata adalah jumlah maksimum AB kalau reaksinya searah. Sementara yang EQ itu adalah jumlah AB ketika kesetimbangan. Nah ini kan kita tadi bahasnya kesetimbangan kan. Ya. Udah dapat nih ternyata nih kesetimbangannya. Kan masih dalam variabel B. Nah kita perlu mengubahnya dalam variabel Angka. X. Oh, angka. Kan dinyatakan dalam X kan ini kan. Oh iya. Berapa nilai X. Nah pakai apa? Pakai ini. Kesetimbangan kan. Kita sembarang aja ini. K-nya ini berapa? Karena K ini kan sesuatu konstan kan. Ya. Nah ya udah berarti kita sembarang aja. Kita nyatakan B kuadrat itu dalam X. Jadi kita otak-atik. Gimana ya? K sembarang itu maksudnya kita masukin angka sembarang itu, Kak? Atau gimana tuh? Enggak. Tetap dimisalkan K. Tetap dimisalkan K dong. X min B min XB plus B kuadrat sama dengan 4B kuadrat. Ini kan? Ya. Kemudian ini akan ketemu
KX min 1 plus XB kali K plus KB kuadrat sama dengan 4B kuadrat. Gini kan? Nah, itu gimana bisa gitu, Kak? Yang mana? Yang mana? Baris pertama, KX. kedua? Ya, dari pertama ke kedua tuh gimana Ini di hitungnya? sini. Ya, Ini dulu. Ini dikalikan dulu. Jadinya ini. bukan yang bawahnya. Oh, itu dikali satu-satu ya, kayak bawahnya itu kayak. Yang ini. Oh ya. Ha. Oh, Kalikan saya kira. sana. Kalikan sana. Gitu ya. Ya, Ya, sip. Terus pindahkan ke salah satu ruas. Pindah ke kiri aja ya. Berarti kita akan punya K-4 B kuadrat. Ya kan? ya. Min 1 plus XK kali B. Plus KX sama dengan 0. Jadi nilai B akan bisa diperoleh dengan menggunakan apa namanya tuh? Rumus ABC. Udah belajar pasangan kuadrat belum, Nick? Sudah, Kak. Sudah. Ya. Ya udah berarti kan nyari akar. Ini kan akarnya B nih. Ya. Berarti kan minus B berarti 1 plus XK plus minus akar B kuadrat 1 plus X kuadrat K kuadrat min 4AC 4 A-nya K min 1 min 4 C-nya adalah KX per apa nih? 2A ya, berarti 2 kali K Kami min 4. 4. Nah, gini. Ribet ya, emang ribet nih, gila memang. Kakak sebentar, Kak. Itu kan 4B kuadrat kan pindah ruas ke kiri, Kak. Ya, Kan itu jadi apa itu kalau di kiri, Kak? ini jadi minus 4B kuadrat kan? Mana minus 4B kuadrat? Kelihatan? Oh iya, ya, lihat. Nah ya. Nah, jadi kayak gini nih B-nya nih bentuknya nih. Ya. Berarti kalau 2B, seret. Ini berarti tinggal hilang gini ya. Berarti ini Ya. adalah EQ-nya AB. Wow, gila banget nih. Oke, ini karena kita nggak ada angkanya, kita nggak bisa ngitung kan? Ya. Biarin lah kayak gitu. Wih. Nggak tahu sih, apakah yang di dalam sini itu bisa disederhanakan. Sebenarnya aku juga nggak tahu. Kita coba aja kali ya. Yang di dalam sini. Bisa nggak ya sederhanakan? 4 K kuadrat X plus 4 KX. Kayaknya susah ya. Ya udah deh, nggak usah deh. Udah gini aja dah. Nggak apa ya, gini aja ya. Iya, Pak. Sekarang untuk mencari yield reaksi, kita harus tentukan nih nilai dari jumlah AB max kalau dia searah. Ya kan? Nih, Mik. Coba, Mik. Kalau dia searah, berarti kan tadi salah satunya habis. Berarti Ya. ada dua kasus dong di sini. Dua kasus. Kasus pertama adalah ketika X lebih besar dari 1,
Kasus kedua adalah X kurang dari 1. Ya nggak? Ya. Nah, kalau X lebih dari 1, maka yang habis duluan siapa, Mik? A2 atau B2? X lebih dari 1. X lebih dari 1. Berarti yang habis duluan siapa? B2. B2 kan? Kalau B2 bereaksi 1, maka AB-nya dihasilkan berapa? Gimana? Kalau B2-nya bereaksi 1, Ya, berkurang 1, AB-nya bertambah berapa? bertambah 2. Nah, berarti kalau kasusnya adalah X lebih besar dari 1, maka ini ya, jumlah AB maksimum terbentuk adalah 1, gitu 2. kan? 1. 2, sorry. 2. 2. Kalau yang ini, Kurang dari 2. ini adalah, kalau X-nya kurang dari 1, maka yang habis siapa, Mik? A2. A2-nya ya, A2-nya berkurang X, maka AB-nya bertambah berapa? 2X. 2X. Nah. Oke. Berarti kita dapat nih definisi yield-nya pada 2 kasus. Karena kita nggak bisa ngitung X-nya ternyata. 2 kasus ya ini ya. Yeah. Kasus pertama untuk X kurang dari 1. Kasus kedua ini untuk X lebih dari 1. Berarti yield-nya akan sama dengan, nih, yang ini nih, semua ini sebanyak ini, waduh. 1 plus X, K plus minus, akar 1 plus X kuadrat, K kuadrat, min 4, wow, banyak banget ya. KX, set, ini kita batasin dulu. Nah. Kalau X-nya yang kurang dari 1, maka jumlah AB-nya akan ada 2X gitu kan. Tinggal sama ini. K min 4 tuh. Kalau satunya berarti Kalau satunya ini Kak, bukan berarti 2X. X-nya di sini hilang. Langsung 2 aja. Langsung 2 aja kan? Iya benar. Set. Nah, ini bagiannya yang sulit nih, Mik. Coba D itu yang ditanya apa D-nya? Pada nilai X berapa yang menyebabkan yield? Berarti kan kita harus coba-coba nih. X-nya masukin satu-satu gitu, Kak? Iya. Atau bisa pakai turunan. Tapi kan kamu belum belajar turunan ya. Turunan tuh gimana? Nah, kan belum belajar kan tuh di matematika tuh. Seingatku dulu. Kok seingatku dulu. Nggak tahu ya, mungkin asumsiku. Cara nyari nilai X-nya itu adalah dengan cara membuat grafik. Terus nilai K-nya dimisalkan, K-nya berapa gitu. Grafik buat apa, Kak? Grafik apa? Grafik yield versus X. Jadi kalau X-nya berapa, grafiknya berapa gitu. Mau kita coba kah buat grafiknya? Itu batas X-nya berapa, Kak? Dari 0 sampai berapapun banyak. Sampai tak hingga.
Sampai 10 aja lah, nggak apa-apa. Kita buat grafiknya aja ya di Excel ya. Ya. Ya wajar lah, ini kan soal level internasional kan. Jadi ya sulitnya adalah di bagian nyusun persamaannya. Duh, kok lama nih Excel gue nih. Sorry ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, mari kita coba. Kita pakai pemisalan K-nya itu ini ya, make apa namanya? Tadi yang 7,2 ya. Ya. 7,2 berarti ini kita misalkan ini X sembarang, ini berarti yield-nya. Oke. Ini kasus 1. X kurang dari 1. Gitu ya. Misal 0, karena kurang dari 1 nih X-nya berarti 0 sampai 0,1, 0,2, dan seterusnya aja. Kita buat sampai dia mendekati 1. Nah, segini aja. Nasib. Sampai 1 ya. Nah, ini. Nah, yield-nya, tadi rumusnya apa tadi yield-nya? Apa yang maksimum itu, Kak? Oh, ini ya, yang ini ya. Yang banyak ini. Ini kalau mengganggu ya. Oke dah, sip. Nah, gini. Nah, ini sekarang. Ini agak aku geser aja deh. Ini. Nah, sini ya. Nanti kamu yang kasus X lebih dari 1 bisa kamu buat sendiri. Yang jelas ini kita punya sama dengan kita punya dalam kurung besar dulu. Terus dibagi dalam kurung lagi. Nah, yang bawah kita tulis dulu yang bawah. 2 kali X dikali ini 7,2 min 4. Ya. Sip ini. Oh, oops, sorry. Yang atas itu adalah dalam kurung 1 plus X ya dikali dikali 7,2. Oh, ada plus minus nih. Plus aja deh, plus. Plus akar SIRT ini dalam kurung 1 plus X tutup kurung pangkat 2 ya kan.
Habis itu dikali 7,2 kuadrat dikurangi 4 dikali dalam kurung 7,2 kurang 4 tutup kurung dikali 7,2 dikali X. Sini. Dah gitu ya. Coba berapa nih? Div 0 ya, nggak bisa ya. Berarti 0 nih nggak bisa nih 0. Kita ubah aja ini 0,01. Nih yieldnya. Oh banyak ya. Terus kita tarik ke bawah. Nah. Oh, kok soal pengerjaan soal pas Olimpiade gitu, pakai apa kalau misalnya kita suruh bukan bikin tabel gini, Kak? Dikasih toolsnya biasanya. Wah, oh internasional ya? Internasional. Dulu pernah internasional pakai ini kok. Apa namanya? Pakai ini, pakai software juga. Iya, pakai software juga ada pernah. Loh, ini apa sih kok 022400? Hapus saja. Nah, ini. Ini ya. Nah, kalau lebih dari 1, ini misal 1,1. Ini berarti nggak usah ya, ini kasusnya all. Terus 1,2, 1,3, dan seterusnya. Ini persamanya diganti. Bagian mana diganti? Bagian sini, yang pernya. Pernya ini jadi nggak ada nih X-nya. Nah, Langsung gini dua ya. aja, Kak? Langsung 2 aja. Mulai dari sini. Nah, gitu. Oke, terus sekarang yang ini kita tarik aja ke bawah. Sampai berapa? 10 aja ya. Dah, segini aja. Habis itu nanti kita buat grafiknya. Yang tadi kita ganti ini ya. Ya, dari 1. Nah, ini juga berubah. Berubah juga. Seret. Nah. Nah, kayak gini. Make jadinya make. Oke. Ya. Berarti sekarang kita buat grafiknya aja ya. Insert. Oh, bentar, Mik. Ini kemungkinan yield yang kedua. Yang bagian ini. Oh. Kemungkinan yang kedua min gitu, Kak, maksudnya? Iya, kayak gitu. Cuman ini diubah aja nih. Tetap di A. Stay di A. Ini A juga. Cuman ini diubah ke minus. Minus. Di A juga. Di A juga. Nah, ada. Seret. Nah, kayak gini. Mana hasilnya yang lebih logis, Mik? Yang yield 2 apa yang yield aja? Kayaknya yield 2. Kenapa? Bener jawabnya yield 2. Kenapa? Soalnya itu yield 1 kok yield 1 kok angkanya apa? Terlalu ini.
Kalau aku tanyanya adalah jumlah produk reaksi kesetimbangan sama jumlah produk yang reaksi searah, itu harusnya lebih banyak mana, Mi? Jumlah produk reaksi kesetimbangan sama jumlah produk reaksi searah ya. Ya, harusnya banyakkan mana? Reaksi searah. Searah kan? Nah itu, makanya yang yield ini nggak logis. Kan yield tadi definisinya adalah jumlah hasil kesetimbangan dibagi searah kan? Jumlah, iya, Harusnya kurang dari 1, ya nggak? iya, Nah, sekarang kita pakainya yield 2 aja ya berarti ya. iya. Sip. Itu kurang dari 1, tapi bawah-bawahnya tetap kurang dari 1, Kak. Iya pasti, coba lihat. Iya kan? Oh iya. Nah iya, pasti kok. Terus habis itu buat grafik aja. Insert. Loh, kok gini nih. Ini hapus dulu. Select data. Remove. Tambahkan yang baru. Yield versus X. X-nya adalah ini ya. Set. Ini. Yield-nya adalah yield-nya adalah ini. Set. Mana tadi ya? Nah, ini grafiknya. Coba dimaksimis dulu ya. Nah, kalau grafiknya ini, change grafik aja deh. Grafiknya juga diubah aja tipenya yang mana ya. Ini aja. Nah, kalau kamu lihat, make Ya. titik ekstremum itu X-nya berapa? Ketika X berapa? Ekstremum, ekstrim nilainya. Bisa minimum, bisa maksimum. Kalau yang minimum itu yang di antara 0 sama 2. Di antara 0 sama 2. Coba kita Ya. ini kan ya. Kita format dulu. Format axis. Majornya coba kita 0,5 deh. Nah, berarti di titik berapa ini, Mik? Ekstremumnya, Mik? 1. 1 ya. Maka Ya. jawaban yang dari nomor D tadi adalah pada nilai X berapa yang menyebabkan yield ekstremum, minimum atau maksimum. Berarti X-nya adalah 1. Nah, 1 buat yang minimum kan, Kak? Ya, buat yang minimum. Kan atau. Jadi ekstremum itu antara minimum sama maksimum. Kalau ada maksimumnya ini ya nggak harus dijawab dua-duanya. Nggak harus. Tapi kalau misalnya saya mau jawab ekstremumnya itu maksimum, berarti cari yang paling gede dong nggak dia? Ya, cari yang paling gede. Tandanya dapat yang paling gede itu adalah, kalau ini kan kita nggak tahu nih paling gede siapa. Karena ini kalau diterusin bisa naik terus, diterusin bisa naik terus juga ya kan? Oh, tetap bisa naik terus tuh, Kak? Iya. Nah, paling gede itu ketika misal nih, ini udah naik, turun. Nah, berarti tadi yang ini ekstremum. Oh. Nah, gitu. Maksimum, ekstremumnya maksimum. Kalau ini ekstremumnya minimum. Oh, ya tadi kan Kakak bilang ini nggak ada batasnya angkanya ya? Mau sampai. Iya, nggak ada. Oh, makanya diambilnya yang minimum ya biar Yes. apa nggak ini banget angka-angkanya nggak jauh-jauh banget.
Nih. Terus kalau yang E gimana nih, Mik? Berarti, Mik? Mana tadi ya? Soalnya. Ini. Berapa yield pada X mendekati tak hingga X mendekati 0? Coba kita lihat grafik lagi. Kalau X mendekati 0, yieldnya mendekati berapa, Mik? Yang itu yang apa? Di bawahnya 0,6 itu Kak, 0,57. Hehehe, gimana? Yield kan ini, yield tuh ini. Nah, ini yield. Aku kasih deh, X itu. Ini X. Terus yang ini yield. Pada nilai X mendekati 0, yieldnya cenderung berapa nilainya? Cenderung pada X mendekati 0. 0 kan di sini kan? Cenderung, ya, Yieldnya cenderung berapa ketika di 0? 0,9. Coba ya, ini 0. Kayaknya sih nggak bisa sih ini. Nah, div 0. Kalau ini aku ubah jadi 0,0001 kan mendekati ya? Ya, Berapa tuh hasilnya? 0,999. Semakin kecil lagi mendekati 0, 0,00000000001. Semakin mendekati berapa nilainya? Semakin mendekati 1. 1. Berarti ketika X mendekati 0, maka yieldnya akan Mendekati 1. yang ini ya poin 2 ya. X mendekati 0, Nah, yieldnya mendekati 1. Kalau mendekati tak hingga, ya udah coba aja kan, Mik. iya. Coba aja di mana tapi di sini. Mendekati tak hingga tuh gimana Kak ini ya, ini? Tak hingga itu berarti banyak banget nilai X-nya pokoknya. Gede banget nilainya. Ini aku turunkan dulu deh. Biar kelihatan. Misalnya nih, Mik. Aku buat X-nya itu 1000. Kan gede banget tuh. Iya. Mendekati berapa nih nilainya nih? 1. 1. Udah clear? Kalau lebih gede lagi gimana Kak? Lebih gede lagi. Coba. Berapa? Kamu berapa? Ini Ya. 1. Oh iya. 100.000. Ya apa, 1.000.000. Semakin dekat Oh, 1 kan? iya. Udah gitu, Mik. Ah, Gila ya soalnya ya. Nggak apa-apa. Ico. Gimana, Mik? Sampai sini ada pertanyaan, Mik? eh, saya masih agak bingung, tapi nanti bisa saya lihat aja. Oke, Ini kan sip. direkam Kak ya? Direkam kok. Nanti saya kirim linknya. Iya. Sebenarnya saya mau ngirim video langsung, cuman bingung pakai apa, makanya saya upload ke YouTube dulu, baru aku kirim linknya aja. Nggak apa-apa kan ya kayak gitu ya? Nggak apa. Mik, hal baru apa Ya, yang kamu dapatkan, Mik? dari apa? Dari sesi ini tadi, dari sesi 1 sampai 4. Ya, tadi udah apa? Udah tahu gimana caranya menganalisisnya gimana kalau misalnya kapan sesuatu itu nanti kapan mula-mula, terus kapan nanti dia setimbang, kapan dia jadi pada fase di reaksi, terus gimana cara perlakuannya gitu. Oke. Ya udah, udah. Dari 2 hari ini, Mik, Sabtu dan Minggu ini ya, kan materinya kesetimbangan tuh. Ya, Dari skor 1 sampai 10,
Di skor Ya, berapa pelatihan ini membantu kamu dalam menguasai kesetimbangan kimia? 7. 7. Apa yang membuat dia 7? Apa yang membuat 3 poinnya nggak bisa 10 gitu? Ya, soalnya kalau semakin kakak ngajarin yang begini-begini, bisa aja saya semakin apa? Yang ngajarin yang susah-susah level tinggi yang menurut saya bukan level saya itu loh, Kak. Gitu. Bisa aja kadang-kadang pemahaman yang dulu-dulu udah sebenarnya udah betul tapi malah kacau lagi harus nyusun kembali pemahamannya. Bagus, itu artinya kamu sudah berpikir sampai level berpikirnya tuh udah level 5 tuh, mengevaluasi pemahaman kamu sendiri. Oh, berarti ada yang kurang ya paham kemarin ya. Terusnya gimana ya ini? Ya, harus udah tahu begini, oh kemarin ada yang salah, harus baca lagi yang kemarin, Oh harus iya, lihat harus lagi. gitu. The real learning tuh kayak gitu, Mi. The real learning tuh kayak gitu. Ya tapi kalau bagusnya ya saya suka yang step by step apa namanya sedikit demi sedikit kayak ada apa cara analisis soal baru nah Hmm. apa ketika kayak kita diberikan melihat apa menaiki tangga kan satu-satu kayak ya ketika udah lompat jauh terus tiba-tiba ya kayak gini nih yang contohnya kayaknya saya harus lihat ulang videonya nih nggak cukup cuma Oh ya, sekali bagus doang. bagus. Kalau menurut kamu udah sampai di level yang mana nih? Dari problem solving deh, yang paling kamu yakin Oh, sampai soal yang tipe mana? kayaknya sebelum nomor 11. Sebelum nomor 11 ya. Nomor 11 itu Iya, yang mana? nomor 11 ke atas kayaknya Yang nomor 10 bisa. ya kok kayaknya kalau coba bisa sih, Kak. Gampang aja sih sebenarnya. Kayaknya yang paling Dari anu saya itu 11 ke atas. 11 ke Apalagi atas ya. 13. Hmm. Nggak apa-apa, kamu masih kelas 10 kok. Kalau kamu kesetimbangan kimia udah belajarnya apa aja sebelum sesi ini? Baru ya materi sekolah itu, Kak. Materi sekolah itu ya? Ya apa itu KC, KC, pergeseran, terus Hmm. apa KP dan segala macamnya yang berikan yang pelajaran sekolah. Dan Hmm. itu belum pakai belum seingat saya tuh belum terlalu sering pakai MSR itu loh, Kak. Oh gitu. Ya Ya, setidaknya berarti kamu dapat MRS itu kan ya? ya MRS MRS kok kamu MSR. udah aman belum MRS? Ya seharusnya sih sudah. Kalau misalnya kuncinya kalau menurut saya itu saya tahu itu kapan pas mula-mula atau pas Ya, reaksi atau pas timbang insya Allah bisa good. kok pakai ABS. Tapi kalau seandainya kayak kemarin kan belum tahu ini Hmm. keadaannya lagi ngapain itu bingung biasanya. Oh ya, bagus bagus. Oke, kita cukupkan sekian dulu. Kita akhiri dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa, dipersilakan. Doa cukup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. See you next week. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.